Don't be. The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui Joel telah terluka, di mana Ellie berusaha untuk bisa mengobati Joel, tetapi dia malah bengong dan mengingat tentang masa lalu, di mana Ellie dulunya adalah anggota Fedra yang sekarang sedang melakukan pelatihan, tetapi Ellie yang sekarang orangnya adalah cuek banget kepada semua orang sehingga dijahili oleh teman-temannya. Bahkan Ellie langsung menghajar orang tersebut. Singkat cerita, teman lamanya Ellie yang bernama Riley datang menghubunginya untuk bisa bersenang-senang. Datang ke sebuah mall yang sudah terbengkalai, mereka berdua menikmati malam yang sangat indah di waktu ini. Sampai suatu ketika, tiba-tiba saja orang yang terinfeksi telah datang menghantamnya, sehingga mereka berdua telah terluka. Kembali kepada masa sekarang, Ellie yang terus saja berusaha untuk bisa mendapatkan pertolongan pertama dia yang sekarang sedang terluka. Apakah Joel akan selamat? Kita akan saksikan di episode ini dan kita akan bahas sampai tuntas. Revelation 21. For the first heaven and the first earth were passed away. Pada awal season 1 episode 8, kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang sedang beribadah di suatu tempat, dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama David. Mereka semua telah mengikuti apa yang dikatakan oleh David. Dia adalah sebagai pelindung yang menjadi kepercayaan untuk semua orang di kelompok ini. Kemudian seorang bocil mengatakan kepada David, ketika ayahnya sudah mati, kapankah dia akan bisa menguburnya? Tetapi sayangnya tidak bisa saat ini. When can we bury him? The ground is too cold to dig. Singkat cerita, setelah semua orang bubar dan kembali ke pondoknya masing-masing, di mana David langsung melakukan perbincangan dengan seorang laki-laki, yaitu sahabatnya, ialah yang bernama James, untuk bisa bergegas karena mereka berdua harus mendapatkan persediaan dan berburu. James, now go get our guns. We're going hunting. Di sisi yang lain kita akan diperlihatkan Ellie yang terus saja berusaha untuk bisa mengobati Joel dengan seadanya. Namun sayang sekali, persediaan makanan yang ada di tempat ini, Ellie sangatlah kelaparan dan dia bingung. Melihat ada senjata yang sedang nongkrong, akhirnya Ellie pun langsung mendapatkan sebuah pikiran untuk berburu di sekitar rumah ini, meminta kepada Joel untuk bisa menunggu. Singkat cerita, akhirnya Ellie yang telah membawa senapan laras panjang, di mana Ellie pun langsung bergegas untuk bisa melakukan perburuan. Singkat waktu, akhirnya Ellie pun telah mendapatkan seekor kelinci. Dia pun langsung berlari. Sayang sekali kelinci tersebut lebih pintar daripada Ellie, sehingga Ellie pun telah terjatuh. Melihat beberapa langkah, tiba-tiba saja dia telah melihat ada seekor rusa yang sedang nongki. Dia pun langsung membidiknya dan menembak. Bercak darah di atas salju yang sangat putih sangatlah terlihat. Ternyata rusa tersebut telah ditemukan oleh David dan James. Don't! Now! Turn and face me. In your eyes. Ditto for Buddy Boy. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menodong senjata kepada David dan James untuk bisa menjauh dari rusanya, karena dialah yang telah memburu untuk bisa dibawa. Tetapi James dan David langsung memberikan sebuah tawaran, salah satunya adalah obat-obatan. Akhirnya Ellie setuju. It's not code, James. Do as I said. 10 steps back. Kemudian ketika James pergi ke pondok untuk mengambil beberapa obat, di mana David pun langsung terus saja melakukan perbincangan untuk bisa membantu Ellie supaya dia tidak tersasar ataupun kesepian di tempat ini. You really shouldn't be out here all on your own.
So, what's your name? Selang beberapa lama kemudian sambil menunggu James, di mana David pun langsung menceritakan tentang beberapa hari yang lalu temannya telah dibunuh oleh seseorang, di mana seorang laki-laki membawa anak perempuan. Ellie pun yang telah mendengar informasi tersebut dari David, dia pun merasa bergetar karena mungkin saja itu adalah kelompok yang telah menyerangnya beberapa waktu yang lalu di Universitas Colorado. Tengah-tengah perbincangan yang sangat panjang, tiba-tiba saja James datang. James, lower the gun. She is the one that killed Alec, isn't she? Did you bring the medicine? Back away. You're not with a group. You won't survive for long out there. Dengan gerasak gerusuk, di mana Ellie pun langsung membuka 2 botol obat dan dia pun harus menyuntikannya. Ketika itu juga Ellie bingung di manakah dia harus menyuntiknya. Tanpa basa-basi, Ellie langsung menyuntiknya di dalam luka Joel yang sekarang sudah memburuk. Dengan begitu Ellie yang sangatlah sedih, sampai-sampai Ellie tidak tahu bisa berbuat apa dan memeluk Joel. Kemudian di sisi yang lain kita akan diperlihatkan kemahnya David yang sedang masak besar untuk bisa memenuhi semua kebutuhan, di mana mereka semua sedang kelaparan. Daging yang sekarang sedang sedikit, mereka semua harus dibagi sama rata. Singkat waktu akhirnya David bersama James telah menemukan rusa besar, mengatakan mereka telah menemukan siapakah yang telah membunuh teman kita. You should kill him. Tanpa diduga, seorang bocil yang telah menyelah ketika David sedang berbicara langsung ditampar sampai nyungsem. Namun semua orang tidak ada yang berani kepada David karena mereka telah dihidupi oleh David. Singkat waktu mereka pun langsung makan bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Ellie terus saja menjaga Joel tetap bisa bertahan hidup. Melihat lukanya sudah membaik, akhirnya Ellie pun terus saja menyuntikkan obat yang ada di dalam luka tersebut. Dan dia pun telah membawa beberapa air untuk kudanya. Sampai ketika itu juga, Ellie menemukan sesuatu yang aneh, sehingga dia pun langsung mengendap-endap. Ternyata itu adalah konco-konconya David. Stay alert. This man's not already dead. About the girl. Sungguh tanpa diduga, David bersama para konco-konconya pun langsung membawa senjata untuk melakukan pemburuan dan melakukan balas dendam. Joel, wake the fuck up, Joel. Dengan seketika, Ellie pun langsung bergegas kepada Joel memberikan 1 pisau. Jika ada orang yang telah masuk, harus menikamnya. Ellie yang sekarang akan mengalihkan perhatian, dia pun langsung menaiki kuda untuk bisa menjauh dari tempat Joel dan membawa mereka. Hey, motherfuckers! I got her! Sungguh sial sekali, di mana Ellie malah tersungkruk. Dia pun langsung dikepung oleh anak buahnya David. Ketika Ellie akan dieksekusi, tiba-tiba saja David langsung melarangnya. Mereka langsung diperintahkan untuk bisa menemukan di manakah laki-laki tersebut. You stay here, go door to door. Sesuai instruksi dari David, anak buahnya pun langsung menyusur dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Salah satu dari mereka telah memasuki sebuah rumah yang terbengkalai. Diduga Joel ada di ruangan bawah tanah. Melihat ada beberapa yang telah dilihat, sehingga mereka pun telah menemukan Joel yang ada di ruangan tersebut. Ketika itu juga Joel yang sudah menghilang, dia pun langsung menikamnya. Di sisi yang lain kita akan diperlihatkan Ellie yang masih terpingsan, baru saja dia siuman, mengatakan dia telah selamat. Itu dia diselamatkan oleh David. But if you can't find a way to trust me, then yes, you are alone.
Singkat waktu pencarian, Joel pun terus saja berlangsung, di mana seluruh anak buahnya David masih dalam melakukan penyusuran. Namun, untungnya Joel telah menikah. Singkat cerita, akhirnya anak buahnya David langsung disandra oleh Joel, di mana dia langsung melakukan interogasi brutal untuk bisa ditanya di manakah seorang gadis yang telah mereka tangkap. Tanpa basa-basi, Joel pun terus saja bertanya dengan sambil menyiksanya. Akhirnya salah satu dari mereka yang sudah tidak kuat dengan siksaan, dia pun langsung menunjukkan di manakah gadis itu berada. Fuck you. Singkat waktu, Ellie yang terus saja berusaha kabur, tiba-tiba saja di mana David langsung datang membawa semangkok piring makanan. Namun Ellie yang melihat apa yang dilakukan oleh David, bahkan dia telah melihat potongan telinga manusia. Diduga daging yang ada di dalam piring tersebut adalah daging manusia. Dengan begitu Ellie pun langsung berteriak bahwa David adalah seorang kanibal. You're eating people, you sick fuck! Yes. Well, yes, we all are. That's sort of the point. Setelah David mengakui bahwa dia telah memakan manusia, itu hanyalah untuk bertahan hidup saja. Karena di situasi yang seperti ini, layaknya seperti virus ataupun jamur cordyceps, yang dia telah berevolusi untuk bisa mempertahankan diri. Dan manusia pun harus bisa berevolusi untuk bisa mempertahankan diri. Salah satunya adalah dengan membantai manusia. Memakan sesama manusia itu sudah menjadi hal biasa. Kemudian David pun langsung memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk bisa bertahan hidup bersama Ellie. Karena Ellie mempunyai sebuah potensi, dan kita berdua bisa membangun rumah ini untuk bisa sejahtera. Dengan begitu, Ellie hampir terprovokasi. Life we could build. Broke your fucking finger! Kemudian kita akan melihat Joel yang terus saja berusaha untuk bisa menemukan Ellie sesuai dengan informasi yang telah dia dapatkan. Melihat ada bercak darah yang masuk dalam sebuah ruangan. Akhirnya Joel pun langsung masuk ke dalam sebuah gudang. Ternyata di dalam rak ada tas yang selalu digunakan oleh Ellie. Dia pun semakin yakin bahwa Ellie ada di tempat ini. Ketika itu juga Joel pun terus saja menyusur tempat di mana ada seekor kuda dan mayat-mayat manusia yang sudah tergantung. Sungguh tanpa diduga, David dan James pun langsung akan eksekusi Ellie dan akan memotong dengan potongan-potongan kecil. Tetapi Ellie mengatakan bahwa dia telah terinfeksi. Dengan tangan yang sudah digigit oleh Ellie, maka David pun telah terinfeksi. Dengan begitu, ternyata memang betul. Ketika mereka lengah, akhirnya Ellie menyerah. Mengerikan sekali. Ellie yang semakin membrutal akhirnya melemparkan sebuah serbuk kayu dan terjadilah kebakaran di tempat ini. Namun David tidak peduli, yang dia pedulikan adalah memburu Ellie sampai dapat. Sehingga Ellie yang sekarang sedang mengendap-endap, dia pun semakin membrutal membawa satu pisau untuk bisa melakukan penyerangan. Tanpa basa-basi, Ellie pun langsung menyerang. Don't be... sekali. Ellie yang semakin brutal, tiba-tiba saja Joel pun langsung datang untuk menenangkan Ellie. Dia yang sudah banyak sekali bercak darah, untung saja Joel telah tiba. Disinilah film pun berakhir. Sayang sekali season 1 episode 8 harus berakhir di tempat ini. Apakah yang akan dilakukan oleh kelompoknya David ketika mereka telah mengetahui bahwa David dan James telah mati? Sedangkan Ellie dan Joel masih berada di sekitar tempat tersebut dan Ellie merasa shock parah
karena mengalami situasi yang sangat sulit sekali. Memang sangat mengerikan. Bagaimanakah kelanjutannya? Pastinya kita semua semakin penasaran apakah Ellie dan Joel akan selamat. Jangan sampai terlewatkan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian semua tidak ketinggalan film seru lainnya dan episode selanjutnya dari The Last of Us. Untuk kita semua, kita akan bahas sampai tuntas. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.